Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku, saudara-saudaraku, alhamdulillah kita ketemu lagi. Semoga jenengan sehat. Kita sambung lagi manajemen hidup berkah yang sekarang sudah sampai ke seri keempat. Ya pura-puranya berseri-seri gitu lah. Tapi tidak perlu gitu-gitu amat juga, tidak mengapa. Yang penting hanya memudahkan ingatan dan melancarkan urutannya saja. Anda bisa lacak ke belakang. Seri 1 saya menganjurkan apa, seri kedua saya menganjurkan apa, seri ketiga saya menganjurkan apa, dan ini sampai seri keempat ini saya akan melanjutkan dari 3 seri itu. Yang 2 pertama adalah menyangkut rumah fisik kita, kemudian setelah rumah adalah penghuni rumah, yakni kita sebagai keluarga. Yang di seri ketiga itu saya anjurkan agar sebuah keluarga tidak hidup dengan ideologi hutang, ya. Hutang sebagai ideologi, bukan sebagai rekreasi. Saya membedakan hutang menjadi setidaknya 2 besar. Rekreasi itu hutang-hutang ya lucu-lucu, yang ringan-ringan, yang kita kadang-kadang harus umum kelompok, misalnya ada koperasi di kampung kita, giliran harus meminjam koperasi itu karena untuk menghidupkan koperasi, pinjamlah. Nanti dikira kita angkuh, kita dikira menutup diri, dan tidak terlibat dengan persoalan-persoalan sosial di kampung. Hutang kita bukan karena butuh, tetapi karena kerukunan kepada tradisi yang akan membahagiakan tetangga-tetangga dan kelompok serta anggota komunitas kita. Sementara utang ideologi itu jauh lebih serius dari itu, ya, yakni sebuah sikap utang yang telah menjadi mental kita. Jadi kita gampang sekali mengatasi segala sesuatu. Itu ingatan pertama kita, memory calling kita pertama langsung kepada hutang. Itu yang saya sebut sebagai hutang ideologi. Cara mengatasi persoalan-persoalan kebutuhan, baik kecil, sedang, sampai besar, itu skenarionya yang paling dekat dibayangkan adalah hutang. Nah, kalau sudah begini, inilah yang saya sarankan agar Anda mendisiplinkan diri untuk mencegah, untuk berjarak secara sungguh-sungguh kepada hutang yang bersifat ideologis itu. Yang keempat ini adalah keluarga dalam membangun tradisi. Tradisi yang saya anjurkan adalah tradisi berjamaah, ya. Berjamaah di dalam doa, di dalam peribadatan formal penting sekali. Dan berjamaah di dalam peribadatan-peribadatan non formal yang terjemahannya sudah masuk di dalam perilaku dan kebiasaan kita sehari-hari. Saya bersyukur pada kurun waktu 10 atau kurang dari 10 tahun yang lalu sampai hari ini, kami saling mengingatkan tentang kebutuhan berjamaah itu. Di dalam misalnya karena kami keluarga muslim, sholat berjamaah. Sebelumnya kami sama sekali tidak mengingatnya itu sebagai sebuah prioritas. Jadi saya agak menyesal itu, ya. Kami sholat sendiri-sendiri, anak-anak di kamar, saya di tempat saya, istri di tempat yang lain. Bahkan kami sebagai suami istri pernah sholat sendiri-sendiri padahal di satu ruangan. Saya malu sekali kalau mengingat ini. Bukan karena kami membuang-buang dan menyia-nyiakan kebiasaan yang sangat baik, tetapi kami merasa tidak pantas sebagai anggota keluarga, apalagi saya sebagai imam, tidak memberikan sebuah perekat-perekat yang sudah disediakan Tuhan agar kita makin dekat satu sama lain, yakni ritus-ritus peribadatan itu. Bagi Anda yang belum terbiasa, cobalah melakukan sebuah kesepakatan-kesepakatan di tingkat awal
ya. Kita mencoba berdialog-dialog kecil kepada anggota keluarga. Bagaimana kalau kita memulai sebuah kebiasaan baru, yakni beribadat secara berjamaah. Dan tidak ada ya anak-anak anggota keluarga yang tidak merindukan kerukunan antara ayah dan ibu, antara adik dan kakak, anak-anak dan orang tua. Nanti kalau ini Anda sudah lakukan di dalam konteks minggu saja, Anda akan merasakan hadiahnya, yakni perasaan dekat satu sama lain. Pertengkaran-pertengkaran akan hanya ada di dalam riak-riaknya yang sangat kecil dan akan mudah terhapus oleh hempasan-hempasan ombak kerukunan, ya, seperti buih di lautan itu yang ia mungkin beriak-riak, berbuih-buih, tapi begitu diterjang ombak lenyap ya. Nah, ombaknya itu bukan ombak bahaya, tapi ombak kerukunan. Nah, setelah Anda sukses kepada ibadah-ibadah formal itu, tambahkanlah berjamaah di dalam ibadah-ibadah setengah formal hasil kreasi keluarga Anda sendiri. Misalnya malam-malam tertentu, saya sering memakai Kamis malam atau malam Jumat itu untuk punya tradisi kebiasaan baru. Ini kebiasaan-kebiasaan yang sudah terbiasa dibagi keluarga-keluarga soleh gitu ya. Nah, karena kami ini sedang belajar soleh dan belum menjadi orang soleh, maka pelan-pelan saja, yakni mengajak anak-anak di tingkat wacana. Jangan di-forcing dulu sebagai sebuah keputusan. Nanti anak-anak bisa tertekan, dan bahkan untuk urusan kebaikan pun kalau caranya salah, anak-anak bisa menderita. Dan anggota keluarga juga tidak happy kepada itu. Anda mungkin sebagai kepala keluarga sudah kuat, tapi anggota keluarga Anda butuh pemanasan. Membaca surat Yasin bersama-sama. Kalau anak-anak belum siap, kita anjurkan mereka membaca sendiri-sendiri di kamar mereka. Kita membaca sendiri, tetapi orang tua yang memulai. Nanti pada kurun waktu putaran-putaran tertentu mudah sekali. Ketika bahkan kita akan memulai seketika untuk berjamaah, anak-anak anggota keluarga sudah memiliki sebuah software mentalnya, ya. Nah, itu yang formal dan setengah formal. Sekarang lebih lembut lagi, ya, lebih lunak lagi. Walaupun itu juga boleh diritualkan sama disiplinnya dengan peribadatan-peribadatan resmi. Yakni apa? Makan bersama. Kalau Anda keluarga sibuk, tidak usah seluruh kesempatan makan selalu bersama-sama. Misalnya ibu pulang kantor, bapak pulang kantor, anak-anak sudah kuliah atau sudah bekerja, Anda bisa mengambil, misalnya makan itu pagi, siang, malam. Anda cukup melewatkan makan siang sebagai sebuah toleransi untuk kita tidak makan bersama-sama karena kesibukan. Tapi makan pagi dan makan malam usahakan. Usahakan kalau perlu dengan disiplin yang relatif ketat. Kalaupun kita mentolerir salah satu atau salah dua anggota keluarga yang absen di acara makan bersama itu karena sebuah pengecualian kesibukan, ya. Bukan karena penggampangan atas sebuah ritus, atas sebuah kebiasaan yang kita sudah sepakati bersama-sama. Nanti akan kita rasakan buah dari kebiasaan makan bersama itu. Kerukunan Anda akan menjadi lebih baik, dan lebih baik. Anda akan merasa tidak enaknya kalau di tengah makan yang paling enak sekalipun, kok salah satu keluarga Anda tidak datang, absen, atau gagal menghadiri makan siang itu, walaupun serumah, ya, serumah saja kita bisa absen. Anda akan merasakan tidak enaknya ketika tim itu tidak lengkap. Tanda-tanda apa ini? Tanda-tanda bahwa Anda sudah menikmati sebuah
kebiasaan berjamaah. Ya, saya menganjurkan lagi di luar makan bersama itu ada minum bersama. Ya, dalam keluarga kami sangat menikmati teh panas. Kami punya ritus pagi, sore menyelenggarakan teh, minum teh bersama-sama dengan aksesorisnya. Itu menjadi ajang bermacam-macam kepentingan keluarga yang isinya persoalan-persoalan serius pun bisa kita bicarakan di forum itu relatif dengan nuansa lunak dan penuh kegembiraan dan penuh kasih sayang. Tentu sekali waktu kita bisa bertegang-tegang di dalam bahkan di acara makan bersama itu. Kalau persoalan yang kita bicarakan memang tensi yang sungguh-sungguh. Tapi jangan terlalu takut kepada risiko-risiko itu. Risiko itu tidak akan muncul setiap kali. Tidak akan muncul setiap 10 kali makan, sekali dia muncul. Apalagi nanti kalau kita sudah terbiasa untuk memaknai makan bersama, minum teh, minum kopi bersama itu sebagai ajang kerukunan, walaupun kita sedang membicarakan soal-soal serius, kita sudah akan berbekal teknik dengan teknik komunikasi yang sampai tidak merusak suasana makan dan minum bersama kita. Semoga bermanfaat. Ayo terus kita galang kerukunan keluarga kita agar kebersamaan yang singkat itu tidak sia-sia dan menjadi penarik berkah yang lebih besar di dalam hidup kita berkeluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.